yang pengen ngaji tapi kadang malu saat. Kenapa sih harus wudhu? Ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, bahwa sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya dalam kategori wajib, maka itu juga akhirnya diwajibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama saya Rizky yang sudah ditemani oleh Ustadz Haidar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol di bangku kuliah. Bangku kuliah. Kali ini episode pertama ini Ustadz. Perdana, luar biasa. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping saya sudah ada Ustadz Haidar yang cukup banyak penggemarnya juga di Kaula Muda ya, di Kota Pekalongan. Cukup sulit cari jadwalnya Ustadz Haidar, hari apa yang pas biar kita bisa ya ini sharing-sharing ya, mumpung liburan ya Ustadz ya. ini. Oke, Ustadz Haidar, kita mau ngobrol-ngobrol santai yang sekiranya ada manfaatnya bisa kita ambil, terutama untuk anak-anak muda. Boleh. Seperti saya ini Ya. yang pengen ngaji tapi kadang malu saat karena dari kecil udah kadung nggak ngaji ya. Dari kecil pengen ngaji tapi waktu kecil itu kangen dolan, bal-balan, dolan ya, balik sekolah layangan. Nah, akhirnya merasa butuh ilmu untuk pegangan hidup. Oke. Nah, kita menggali apa yang bisa kita pakai atau kita pelajari yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Boleh. Silakan. Ya, saya pengen mulai dari yang paling dasar Ustadz, yang itu kan menjadi syarat wajib ya kalau kita mau ibadah, yaitu wudhu Ustadz. Oke. Nah, Berwudu ya. itu bab wudhu itu ternyata nggak segampang yang kita bayangkan. Pernah kok cepak-cepik, ternyata harus ada ilmunya juga Ustadz. Nah, mungkin hari ini Ustadz Haidar bisa sedikit njelentrehke, walaupun di waktu yang tidak panjang ya, tapi sedikit bisa nanti kita sambung lagi di episode-episode selanjutnya tentang bab wudhu ini. Mungkin yang pertama, seberapa pentingnya atau kenapa sih harus wudhu? Terus langkah-langkahnya atau rukun ya? Rukunnya wudhu itu apa aja Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu itu kategori dalam bersuci ya, kalau dalam bab fikih. Nah, ini babnya berarti kalau saya mengkategorikan ini masuknya ngaji fikih ya, ngaji tipis-tipis, ngaji fikih. Wudhu termasuk dalam kategori toharoh ataupun bersuci. Nanti ada juga mandi, ada juga tayamum, ada juga istinja dan lain sebagainya. Lah, kok tadi pertanyaan kenapa kok harus wudhu? Oke. Kita bisa ngambil atau saya ingin mengutip dalil qawaidul fiqhiyah ya. Dalam kaidah fikih itu ada salah satu kaidah seperti ini, Mas. Ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, bahwa sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya dalam kategori wajib, maka itu juga akhirnya diwajibkan. Contoh misalkan nanti dalam salah satu rukunnya wudhu adalah mengusap tangan sampai siku-siku. Sampai siku-siku. Itu nanti rukun wudhu yang ketiga ya mungkin ya. Nah, padahal batasnya cuma sampai siku-siku. Tapi karena ini merupakan anggota yang wajib, maka harus dilebihin sedikit ya. Pokoknya bahwa sholat itu tidak bisa sah kecuali dengan bersuci, maka hukumnya bersuci itu menjadi wajib. Asalnya wajib dalam agama kita, dalam syariat kita itu kan sholat ya. Aqimus sholah ya, dalam dalil-dalil Al-Quran
dirikanlah sholat, nggak ada kemudian bersucilah, enggak. Cuman karena bersuci itu menjadi hal yang krusial, hal yang urgent dalam beribadah, dalam sholat kita, maka akhirnya ikut diwajibkan. Oke, gitu ya, Iya. Ustadz ya. Jadi tidak ada perintah harus wudhu dulu dalam Al-Quran, tapi yaitu tadi mendirikan sholat. Mendirikan Tapi sholat. karena sholat ini hal yang sakral, Iya. istilahnya penyembahan diri kepada Sang Pencipta, makanya kita harus dalam keadaan suci. Nah, kemudian rukun nih, urut-urutannya wudhu itu sebenarnya yang benar, tata tertibnya wudhu itu bagaimana, Ustadz? Oke, dalam madhab kita, madhab Syafi'i ya, kita mempunyai 6 rukun, Mas. 6? Wudhu ada 6 rukun. Meskipun nanti kalau kita bicara tentang madhab Hanafi, cuman ada 5, ya, atau madhab Hambali bagaimana, kemudian misalkan madhab yang lain, berbeda-beda tentunya. Cuman yang kita sering pegang, atau yang diajarkan oleh guru-guru kita dalam berfikih, dalam bersyariat, dalam fikih adalah madhab Syafi'i, ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niat. Oke. Yang kedua, membasuh wajah. Oke, membasuh Oke. wajah. Niat seperti sebagaimana kita ketahui ya, nawaitul wudu'a, niatnya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa bebas, saya niat berwudu untuk membersihkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Oke. Nanti batasannya ada dari ujung rambut, tumbuhnya rambut, mambatus sya'ri, sampai lihyah atau zakon, sampai jenggot terakhir. Oh, sampai jenggot. Sini ya? Iya, Oke. sampai. Kemudian kalau dari sampingnya, dari kuping sini ya, sampai kuping ketemu kuping, daun kuping ini berarti ya, sampai situ. Terus yang ketiga baru membasuh kedua tangan. Tangan sampai siku itu tadi. Sampai siku, membasuh kedua tangan sampai siku-siku ya, berarti karena batasnya adalah mirfak ataupun siku ya, berarti kan dipunjuli sidik. Biar opo mantep lah. mantap ya, biar mantap. Terus apa lagi setelah membasuh kedua tangan, yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Kalau yang nggak punya rambut gimana, Ustadz? Yo. Nah itu. Kalau dalam tekstual Al-Qur'annya sih mashu ba'dir rosi, mengusap sebagian kepala. Ya. Cuman lumrahnya orang punyanya kepalanya dihalangi oleh rambut, maka rambut. Kalau nggak punya rambut berarti ya wis pokoknya sebagian kepalanya. Keberapa tadi? Keempat. Ya. Baru yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Oke, kedua kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Sama kayak tadi, tangan ya. Berarti mata kakinya harus dipunjuli juga. Biar mantap. Bukan tungkak ya. Kadang ada yang memaknai mata kaki kalau orang Jawa itu polok ya. Masuk, ya polok. Sampai polok. Polok sampai polok. Itu rawan sekali, ada dalam beberapa hadis diceritakan banyak orang nggak sah sholatnya hanya karena nggak sempurna membasuh kakinya. Ketok wis dipancuri keran misalkan, wis ketok terus kabeh, padahal mburine belum masih ada kering-keringnya. Itu bahaya sekali. Makanya kita perlu sebagai muda-mudi ya, para penonton bangku kuliah, untuk berhati-hati, lebih dibaca lagi literasinya tentang bersyariat dalam berwudu, karena ini menyangkut dengan keabsahan sholat kita. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, tartib. Tartib itu urut ya, tidak ya. dilompat-lompat. Tidak gitu. dilompat-lompat. Dari tadi niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala dan kaki. Ya. Ini madhab Syafi'i. Itu rukunnya wudhu sesuai ajaran yang mayoritas kita anut ya di Indonesia atau di Pekalongan, yaitu mazhab Syafi'i. Rukunnya ada 6 itu tadi.
Nah, mungkin nanti di episode yang selanjutnya kita bisa ngebahas sunah-sunahnya Ustaz. Boleh. Karena setahu saya kan kalau wudhu itu ada kumur, ada bersihin hidung, telinga kan itu. Nah mungkin itu nanti bisa dijabarkan lebih lanjut lagi oleh Ustaz Haidar. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan bangku kuliah ini, yang mengikuti kita, barangkali dari teman-teman juga pengen bertanya Ustadz ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Apapun yang ditanyakan nanti insya Allah Ustadz Haidar akan menjawab, walaupun tidak pas dengan apa yang sedang kita bahas Ustadz ya. Boleh. Mungkin teman-teman bangku kuliah ada yang pengen tanya, Ustadz kok saya jomblo terus. Kiat-kiatnya apa biar barangkali pengen cepat dapat jodoh, bisa nanti ada doanya mungkin Ustadz Haidar. Nah, apa yang kita bahas di sini yang diutarakan tadi dijelaskan sama Ustadz Haidar tidak berdasarkan Ustadz Haidar pribadi, tapi Ustadz Haidar ini kesini bawa kitab lengkap ya. Kitab apa ini Ustadz? Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah sama Hikmatut Tasyri' wa Falsafah. Oke, Hikmatut Tasyri' wa Falsafah. Jadi karya ulama Mesir. Jadi apa yang diterangkan Ustadz Haidar insya Allah sesuai rujukan ya Ustadz ya. Ada pedomannya, ada rujukannya, tidak kemudian Ustadz Haidar asal nyeplos saja. Begitu teman-teman bangku kuliah, insya Allah nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Ustadz Haidar masih tentang bab wudu. Nanti kita juga lanjut dengan bab-bab yang lain yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Matur nuwun Ustadz Haidar. Dan buat teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.